Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Selamat pagi juga kepada Pak Ulhak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Delia Ulhak selaku dosen mata kuliah Total Quality Management yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Jadi kami dari kelompok 10 pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada Total Quality Management. Nah, jadi kami itu akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan menggunakan metode SET-FUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA pada Dian Baby Shop atau PT Berkas City Ramayana. Jadi, latar belakang dari penelitian kami ini adalah semakin berkembangnya sektor perdagangan dan distribusi yang menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam pengelolaan persediaan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidakkonsistenan, penambahan barang, serta penurunan kualitas produk akibat penyimpanan yang kurang optimal. Oleh karena itu, melalui penelitian ini kami mencoba mengidentifikasi permasalahan tersebut secara lebih sistematis menggunakan metode SET-FUAL dan IPA, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan kinerja perusahaan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandi Prasetya dengan NPM 2024 1304140. Nama saya Jamila dengan NPM 2024 130 138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Mauli Zidan dengan NIM 2024 1301116. Perkenalkan, nama saya Sabrina Angel Sepila dengan NPM 2024 130128. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Perkembangan sektor perdagangan dan distribusi di Indonesia menuntut perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam pengelolaan persediaan. PT Berkas City Ramayana, perusahaan distribusi perlengkapan bayi, pakaian, dan handuk yang berdiri sejak 2013, memiliki 5 cabang di Pasar Jatinegara. Telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Ibu Nilah Rahman, serta memperluas pasar melalui unit online Dian Baby Shop sejak era e-commerce. Namun, perusahaan masih menghadapi kendala utama berupa ketidakkonsistenan penambahan barang antar cabang dan karyawan yang menyebabkan ketidakaturan data stok dan berpotensi menimbulkan inefisiensi serta pemborosan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode SET-FUAL IPA untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan tersebut secara sistematis. Perusahaan satu, ada sejarah dan transformasi. Didirikan secara legal pada 2013 oleh Ibu Nilah Rahma di Jatinegara, bermula dari satu toko, kini berkembang menjadi 5 cabang dan 3 gudang besar. 2. Unit bisnis digital, ada Dian Baby Shop. Sejak 2014, perusahaan menambah e-commerce untuk menjangkau pasar nasional yang lebih luas di luar segmen grosir tradisional Jatinegara. Link produk utama ada pakaian dalam, Agrisorex dan GT-Man. Perlengkapan bayi ada Libby, Velvet Junior, dan handuk premium ada dari Terry Palmer. Kualitas dan permasalahan. Kualitas produk dan layanan. Kualitas produk adalah kemampuan produk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen dari daya tahan, kebersihan, dan kelayakan pakai. Selanjutnya dipengaruhi oleh proses penyimpanan, penanganan barang, dan durasi penyimpanan di gudang. Terus ada kualitas layanan, mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi harapan pelanggan secara tepat dan transparan. Dalam retail dan distribusi mencakup kondisi barang, kejelasan informasi produk, serta penanganan barang rusak. Permasalahan yang ditemukan ada barang kotor akibat debu karena disimpan terlalu lama, kerusakan akibat air, sinar matahari dan hama atau tikus, penurunan kualitas karena barang lama tidak terjual, misalnya karet pakaian rusak, penanganan barang rusak
belum memiliki standar, dijual obral, dijadikan gift atau dibuang. Metode dan tools yang digunakan. Ada metode SERVQUAL. Metode ini diterapkan untuk memetakan atribut mana yang harus segera diperbaiki oleh manajemen PT Berkah Siti Ramayana. Misalnya, jika pelanggan merasa kebersihan barang sangat penting, namun kinerja toko saat ini masih rendah akibat barang berdebu di gudang, maka aspek tersebut akan masuk ke dalam kuadran A, prioritas utama untuk segera ditangani. Yang kedua, ada Importance Performance Analysis atau IPA. Digunakan sebagai alat diagnosis untuk mencari tahu penyakit utama di perusahaan, yaitu ketidakseragaman penamaan barang. Dengan diagram ini, tim dapat melacak apakah masalah tersebut berasal dari faktor manusia atau karyawan, sistem pencatatan atau prosedur operasional di 5 cabang toko mereka. Selanjutnya di sini ada sampel responden dari pelanggan dengan jumlah total responnya itu ada 40 orang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada karyawan dengan 22 orang, dengan ibu rumah tangga itu ada 7 orang, mahasiswa itu ada 3 orang, dan tenaga medis itu ada 2 orang. Dan lainnya itu ada 2 orang, dan 2 orang lagi datanya tidak diketahui. Di bawahnya juga ada link untuk data pelanggan yang mengisi kuesioner tersebut. Selanjutnya di sini ada analisis gap menggunakan metode SERVQUAL dan beberapa hasil data kuesioner pelanggan. Untuk data YI atau harapan kita tidak mendapatkannya, jadi kita menggunakan metode dari Grandmean itu sebesar 4,606, dan untuk mencari nilai rata-rata secara keseluruhan itu menggunakan gap XI dikurang YI. Di bawah tabel ini bisa diperhatikan. Selanjutnya interpretasi SERVQUAL-nya itu menggunakan kriteria dengan gap negatif itu kinerjanya belum optimal atau perlu perbaikan, dan gap positifnya itu kinerjanya sudah baik. Untuk hasil pengolahan datanya dengan nilai rata-rata atributnya itu 4,425 sampai 4.700 dari nilainya, dan atribut nilai tertingginya itu di karyawan melayani dengan ramah dan sopan itu ada di 4.700, dan bahan produk nyaman yang digunakan itu ada 4.700. Dan atribut nilai terendahnya itu ada 3. Yang pertama ada harga produk terjangkau dengan 4,425, dan produk sesuai harga dengan 4,475, dan daya tahan produk 4,475. Dari analisis tadi, atribut dengan gap negatif itu diprioritaskan untuk perbaikan dan menggunakan pendekatan gap sederhana XI dikurang rata-rata totalnya. Di bagian pemetaan itu kita menggunakan IPA atau Important Performance Analysis, di mana di samping sini ada diagram IPA atau kuadran AD bisa dilihat, dan hasil rata-rata tiap atributnya itu menggunakan Grandmean yang tadi kita sebut dengan 40606. Secara umum semua nilai tinggi di atas 4, tetapi ada gap relatif antar atribut. Di bawah ini juga ada beberapa hasil untuk kepuasan pelanggan, di mana karyawan ramah itu yang paling tinggi dengan 4.700, dan kualitas produk itu udah 4.600, dan harga terjangkau itu ada yang paling rendah dengan 4.425. Selanjutnya di B atau pembagian kuadran IPA itu, yang di kuadran A itu ada prioritas perbaikan dengan nilai di bawah rata-rata, itu atribut harga dan value yang masih menjadi kelemahan utama dan perlu ditingkatkan. Dan selanjutnya itu ada kuadran B yang dipertahankan dengan nilai tinggi, itu pelayanan sudah sangat baik dan harus dipertahankan. Dan kuadran C itu prioritas rendah, di mana nilainya agak rendah tapi tidak krusial. Dan yang terakhir itu ada kuadran B yang paling berlebihan, di mana nilai tertinggi tapi kurang. Mari kita masuk ke implikasi hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa implikasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, yaitu 1. Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap strategi harga agar lebih sesuai dengan persepsi pelanggan. Yang kedua, perlu melakukan peningkatan nilai tambah produk agar pelanggan merasa harga yang dibayarkan sepadan. Yang ketiga, kinerja pelayanan yang sudah baik perlu dipertahankan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Yang keempat, program promosi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan persepsi value for money. Baik, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT Berkah Siti Ramayana telah berkembang secara signifikan melalui sistem penjualan offline maupun online di Dian Baby Shop. Namun, efektivitas operasional perusahaan masih terhambat oleh pengelolaan persediaan dan sistem penyimpanan yang belum optimal. Kendala utama meliputi ketidakkonsistenan penamaan barang, kerusakan produk akibat penyimpanan yang buruk,
serta ketiadaan standar operasional prosedur atau SOP dalam penanganan barang rusak. Kondisi ini secara langsung berdampak pada fluktuasi kualitas produk yang diterima oleh pelanggan. Saran untuk perusahaan, yang pertama menyesuaikan harga dengan kualitas yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produk. Ketiga, memperkuat strategi promosi. Yang keempat, melakukan perbaikan sistem pengelolaan gudang. Yang terakhir, mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.